lagi bersama Mem Yunike. Kali ini Mem akan mengajarkan kalian mengenai kemagnetan. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu dan indikatornya. Oke, langsung aja ya. Tahukah kalian, magnet sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah hiasan pada kulkas atau lemari es, pasti terbuat dari magnet. Pada bagian pintu lemari es telah dipasangi magnet, sehingga pintu lemari es dapat tertutup dengan rapat. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai magnet. Tapi Mem gak sendiri ya, Mem ditemenin oleh Miss Animator. Halo anak-anak, halo Mem Yunike. Oke, langsung aja ya, Miss akan mengajak kalian untuk mengetahui sejarah magnet dan mengapa suatu benda dapat dikatakan bersifat magnet. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan membahas dulu mengenai sejarah magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani, yang bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu di wilayah tersebut. Sekitar 400 tahun yang lalu, di Magnesia, bangsa Yunani menemukan batu yang dapat menarik besi atau baja atau campuran logam yang lainnya. Coba kalian perhatikan peristiwa berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu magnet dan mengapa magnet dapat menarik benda di sekitarnya. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan gambar ini. Kutub utara yang berwarna merah, sedangkan kutub selatan yang berwarna biru. Lalu, dari manakah kekuatan magnet berasal? Ikutin terus ya. Untuk lebih memahami bagaimana kekuatan magnet terbentuk, kita akan belajar tentang teori magnet elementer. Teori ini disebut juga sebagai teori Weber. Jika sebuah magnet dipotong-potong menjadi beberapa bagian, maka yang terjadi adalah potongan tersebut menjadi magnet-magnet baru yang masing-masing juga memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gambar ini menunjukkan sebuah magnet batang yang dipotong-potong menjadi 3 bagian. Masing-masing potongan tersebut tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Jadi kesimpulannya adalah setiap bahan magnetik memiliki magnet-magnet kecil yang disebut sebagai magnet elementer. Pada gambar A, menunjukkan magnet elementer tersebar secara acak. Sedangkan gambar B menunjukkan magnet elementer tersusun pada arah tertentu. Pada benda yang memiliki sifat magnet, maka susunan magnet-magnet elementer seperti gambar B, yaitu tersusun pada arah tertentu. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalnya benda yang terbuat dari logam. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya penghapus, plastik, dan kayu. Bahan magnetik disebut juga ferromagnetik, adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet.
Contoh bahannya adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Bahan non-magnetik terdiri dari paramagnetik, adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya emas, seng, dan bismut. Magnet memiliki berbagai macam bentuk. Hal ini dikarenakan pada setiap bentuk magnet dibuat dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Pada setiap magnet terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya yang bekerja pada magnet berupa tarikan atau dorongan. Terdapat dua sifat dari kutub magnet, yaitu yang pertama, kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang jenisnya sama akan tolak-menolak. Nah, sekarang kalian udah paham kan mengapa suatu benda dapat bersifat magnet? Nah, sekarang Mem akan menunjukkan bagaimana bentuk dari medan magnet. Mem akan ajak kalian menuju ke lab. Ayo, Miss. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah 2 buah magnet batang, kemudian sekop besi, dan 1 lembar kertas HVS. Caranya seperti ini. Kita simpan 1 buah magnet batang di atas meja seperti ini, lalu simpan di atasnya sebuah kertas, dan kita taburkan sekop besi di atas kertas HVS tersebut. Selanjutnya kita amati pola medan magnet yang terbentuk oleh sekop besi ini. Lalu kita akan ketuk secara perlahan. Sampai polanya terbentuk. Nah, kalian bisa perhatikan. Terdapat medan magnet di sekitar magnet. Yang kita lihat adalah garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan, dan tidak pernah garis gaya magnet berpotongan. Nah, demikianlah bentuk dari medan magnet. Medan magnet inilah yang menyebabkan sebuah benda dapat tertarik oleh magnet, karena sebuah magnet pasti memiliki medan magnet. Nah, sekarang manfaat dari magnet apa saja ya dalam kehidupan sehari-hari? Alat yang pertama di bidang kesehatan yaitu Magnetic Resonance Imaging atau MRI adalah alat untuk mendeteksi penyakit menggunakan prinsip kemagnetan untuk menciptakan kondisi kesehatan tulang atau organ bagian dalam manusia tanpa melalui pembedahan. Yang kedua, penerapannya di bidang transportasi yaitu kereta maglev yang disebut juga sebagai kereta terbang. Kereta ini memanfaatkan prinsip gaya tolak-menolak magnet dan didorong menggunakan motor induksi, sehingga antara rel dan kereta tidak menempel dan mampu melaju dengan kecepatan 650 km per jam. Selanjutnya, terdapat hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi. Saat bermigrasi, burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi. Demikianlah pembahasan materi mengenai kemagnetan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan magnet, karena magnet ternyata banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai bertemu pada video fisika selanjutnya. Dadah!